cek. Oke, untuk saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing today? Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi, saya siswa luar biasa. Coba Zaki, pagi, saya siswa luar biasa. Zaki, semangat pagi. Oh, luar biasa. Terima kasih. Sebelum kita mulai, ya silahkan masuk, Nak. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Please Zaki, lead us to pray. Silahkan Zaki pimpin doa, Nak. Oke, terima kasih Zaki. Baik, anak-anak soleh, sebelum kita belajar, mari kita doakan orang-orang di sekitar kita yang kita lihat. Siapa saja yang kita lihat pagi ini kita doakan ya. Ketika kita melihat orang Grab, kita doakan. Ketika melihat orang nasi pecel, kita doakan. Intinya selalu mendoakan orang lain dan selalu berpikir positif ya. Ustadz percaya kalian adalah siswa hebat, lakukan hal terbaik yang kalian bisa. Jika antum jatuh, antum harus bangkit, lakukan hal yang terbaik, maju terus, fokus, maka kalian akan berbuah tepat pada waktunya. Baik, selanjutnya Ustadz ingin membawakan sebuah kisah menarik nih ya. Siapa yang pernah ikut lomba, angkat tangan. Belum ada yang pernah ikut lomba? Nah, di DHBS ini kalian akan sering mengikuti lomba seperti itu, baik lomba di asrama maupun lomba di sekolah, baik di tingkat sekolah, tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, bahkan ada yang nasional. Itu lomba Ki Hajar ya. Ini true story nih dari siswa SMA ITD HBS ya. Judulnya adalah siswa yang selalu kalah dalam lomba tapi menjadi pemenang, seperti itu. Jadi ketika itu ada anak kecil yang ingin mengikuti lomba berlari dan dia sudah daftar nih lomba berlarinya. Saat latihan dia selalu kalah dari teman-temannya dan dia datang kepada gurunya. Gurunya bilang, dia curhat nih, Pak Guru, maaf saya kayaknya mundur dari lomba lari karena saya selalu kalah saat latihan dengan teman-teman saya. Jadi dia ketika latihan tuh dia selalu kalah dari teman-temannya. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak ikut lomba lari. Dan gurunya itu malah bilang gini, tenang nak, sebentar, bapak akan ke apotik gitu ya. Bapak akan membeli obat sakti yang manjur. Kalau kamu menggunakan obat ini, kamu akan menjadi juara. Akhirnya gurunya itu ke klinik atau ke apotek gitu ya. Dia membelikan obat minyak, terus dikasih ininya nak, minyaknya nak gitu. Kalau kamu sebelum lomba kamu oleskan ini, kamu akan menjadi seorang juara. Gitu. Akhirnya ketika lomba tiba, benar saja anak itu mengoleskan di kakinya. Nah, ketika itu peluitnya dibunyikan, prit gitu, dia langsung lari sekencang-kencangnya. Dan akhirnya dia menjadi seorang juara gitu kan. Dan akhirnya dia datang, dia senang, hore, juara 1 gitu. Akhirnya dia datang ke gurunya, Pak, ini minyaknya luar biasa sakti, ngeri ini katanya gitu kan. Saya bisa jadi juara. Dan gurunya itu hanya berkata Nak, itu hanya minyak biasa, itu hanya air putih sebenarnya. Dan itu bukan mujarab. Kamu menjadi pemenang itu gara-gara pikiranmu sendiri. Apa yang kalian dapatkan dari kisah ini? Ya? Keyakinan ya. Ini terjadi siswa SMA ITD HBS namanya Mas Fahmi. Dan beliau adalah menjadi juara 1 nasional lomba berlari. Dan sekarang mungkin sudah kuliah dia anaknya ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang notice ya, materi yang sangat menarik. The goal of study, tujuan pembelajaran adalah, yang pertama adalah siswa mampu menganalisis makna dari teks notice. Yang kedua adalah siswa mampu membuat sebuah teks notice ya. Baik, sebelumnya Ustadz akan bagikan, ya silahkan Zaki, dibagikan ke temennya ya, satu-satu, yang depan saja. Ya, ini aja. Ya, oke, sudah cukup.
Oke, silakan kalian analisa. Nah, di sini ya silakan dikasihkan temannya ya. Silakan kalian analisa. Di situ ada apa? Kelas yang kotor. Terus ada apa lagi? Di situ ada tempat apa di situ? Tempat sampah di kelas. Ini kira-kira kenapa ini? Siapa yang mau angkat tangan? Silakan yang mau menjawab. Kenapa? Kita harus ngapain di kelas ini? Ya, silakan Jaki. Kenapa Jaki? Tidak ada yang piket kelas. Yang lainnya apa? Kira-kira solusinya apa? Ya apa? Dibersihkan. Oke. Ya, jadi kadang di kelas itu kan kalian pernah lihat ya, keep this class clean gitu ya, jaga kelas tetap bersih. Itu namanya apa? Kalian sebutnya apa? Jaga kebersihan kelas. Itu namanya apa? Pemberitahuan. Pemberitahuan tuh kalau di bahasa Inggris namanya notice ya. Jadi seperti ini betul tadi Jaki dan siapa namanya? Aros, itu betul ya. Seperti itu. Jadi bisa dibersihkan. Tapi untuk biar siswa itu paham, mungkin diberikan pemberitahuan ya, misalnya keep this classroom clean, seperti itu ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah Bapak akan nah silahkan Jaki dibagikan ke temannya. Ini adalah sebuah materi singkat untuk pagi ini ya. Silahkan antum baca. Nah, ini materi kita. Oke, silahkan dibaca dan dipahami ya. Oke, sudah? Di situ notice ya. Apa di situ notice adalah simbol atau teks untuk memberitahu atau menginstruksikan orang untuk melakukan atau tidak untuk melakukan sesuatu. Tipenya di situ, tipe itu jenis ya. Tipenya ada information, informasi, command itu perintah, caution itu peringatan, yang terakhir adalah prohibition, larangan. No smoking gitu ya kalau kalian di pom bensin ya. Terus tujuannya, purpose tujuannya adalah memberi instruksi, menasehati, memperingatkan dan melarang. Itu lanjutnya ada language feature, itu adalah ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama adalah imperatif. Imperatif itu kalimat ini ya, perintah gitu ya. Dia menggunakan kata kerja bentuk satu. Di situ ada contohnya keep. Terus ada prohibition, ada don't. Don't apa don't artinya? Jangan ya. Terus ada di situ ada no. Kalau no itu belakangnya ada verb ing ya. Misalnya no smoking. Kalau dilarang buang sampah sembarangan, bahasa Inggrisnya apa? No littering ya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Any question so far? Aman? Ya baik. Selanjutnya Ustadz beri ini ya. Silahkan nanti antum di sini tulis. Antum gambar apa namanya pemberitahuan di kelas, di sekolah ya, itu apa saja yang kalian temukan di sekolah kita. Terus nanti antum presentasikan ya di depan. Presentasinya, hello my name is, I'd like to tell you about my notice that I have made. We usually find this notice in di mana gitu ya. Oke, kalian silakan masuk. Itu gambarnya aja ya. Oke, silahkan. Ya. Oke, silahkan kalian gambar ya. Nah, tulis saja tulisannya. Ya, silahkan. Oke.
Pakai ini aja nggak apa-apa. Oke. Tulisannya saja ya, mau digambar boleh. Gimana? Rumah kalian tadi hujan ya? Ada yang tinggal di Sangat di sini? Nggak ada? Nggak ada ya, Bontang semua ya? Nanti tanggal 12 Juli kita belajar tatap muka ya. Kemungkinan kelas 7 duluan itu nanti. Dan kalau sudah tanggal 12 Juli kalian masuk, itu nanti Idul Adha-nya di asrama. Kita nyembelih sapi bersama ya. Rame-rame nanti. Oke, cukup. Siapa yang sudah angkat tangan? Oke, Jaki. Good job Jaki, luar biasa Jaki. Ya Jaki, silahkan berdiri ke depan ngomong ke teman-temannya ya. Ini presentasi ya, Jaki dulu ya. Sebagai ketua kelas harus memberi contoh yang luar biasa ya. Hello, my name is Zaki. I like to tell you about my touch that I have met. We usually win to notice is class. Oke, thank you Jaki. Seperti itu ya, Jaki. Nah, Jaki di sini tulis pemberitahuan. Silakan ikut Jaki. Please don't litter. Don't litter artinya apa artinya? Jangan buang sampah sembarangan. Nah, Zaki ini menemukan pemberitahuan ini di kelas. Di mana nih? Di kelas ya. Jadi di kelas tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Itu adalah notis pemberitahuan ya. Kalian sudah tadi memahami. Sekarang adalah refleksi. Ustadz berikan ini kalian 3 ya. Silakan ditulis bagaimana hari ini kelasnya. Yang paling tengah itu adalah pelajaran lesson. Yang terakhir adalah teachernya ya. Kalian tulis maju tempel ya. Boleh pakai bahasa Indonesia. Ya. Oh, kebahas sama warnanya. Sudah, silahkan ditempel di depan ya. Oke, yang sudah silahkan ditempel di depan. Ya, silahkan. Kelasnya bagaimana hari ini? Pelajarannya seperti apa? Bisa seru, rame kah, gimana gitu ya. Yang dapat silahkan ditulis ya, ditempel ya. Oke, ya, yang sudah silahkan. Silahkan. Sesuaikan ya. Tempel saja. Ya, terima. Good job Jaki ya. Yang lainnya. Ya, Faras ya. Nah, pelajarannya gimana hari ini? Kelasnya seperti apa? Gurunya seperti apa? Silahkan. Ini untuk evaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sembarang saja, tempel saja.
Oke, ya silakan ditempel, Nak. Ya, tempel saja. Ya, gurunya gimana ya? Teacher. How is the teacher? How is the class? How is the lesson ya? Ya, silahkan. Udah, tempel saja, nggak apa-apa. Ya, tempel, silahkan ditempel. Oke, Jaki jam berapa Jaki? Oh ya. Oke, thank you. Luar biasa ya. Oke, have a look. Nah, di sini ada contoh ya. Tipe-tipe jenis notis apa aja? Ada? Yang pertama apa itu? Information atau informasi. Yang kedua apa? Command atau perintah. Yang ketiga? Caution. Yang terakhir? Prohibition. Itulah notice. Biasanya kalian temukan notice di mana saja? Di pom bensin, terus di mana lagi? Di kelas. Di musola, terus di mana lagi? Di mall ya. Di mana? Di jalanan ya, luar biasa. Di pasar ada juga ya. Nih contohnya ya. Tuh. Yang pertama adalah ditutup sementara. Maaf, taman ini sementara ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut. Please, tolong hanya staff ya, hanya karyawan ya. Terus maaf, jalannya lagi perbaikan. Ini termasuk apa? Information. Oke, good job. Ini termasuk informasi ya. Terus yang kedua, di sini ada hanya parkir di sini. Terus di sini ada karyawan harus mencuci tangan sebelum kembali bekerja. Terus jaga area tetap bersih. Terus just lab harus dipakai di area ini. Termasuk apa ini? Ya, command, perintah ya. Wah, sudah paham sudah ini semuanya ya. Lanjut, di situ ada caution, peringatan ya. Lantai basah. Terus ada ular di situ. Terus tidak aman untuk berenang. Termasuk apa? Caution. Oke, good job. Karena di situ ada kata caution ya. Lanjut yang terakhir. Di situ ada kata no dan don't. Kira-kira apa? Prohibition. Prohibition apa artinya? Larangan. Oke, good job. Kalau don't apa don't? Jangan ya. Kalau mandi bahasa Inggrisnya apa? Ya, take a shower ya. Jangan mandi. Bahasa Inggrisnya apa? Don't. Ya. Kalau dilarang mandi? No taking shower ya. Kalau dilarang pakai no, pakai verb ing ya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Oke, baik. Sekarang vocab ya. Ustadz bahasa Indonesia, kalian bahasa Inggris ya. Saya. I. Kamu. Mereka. They. Kita. We. Dia laki-laki. He. Dia perempuan. She.
Ruang kelas. Classroom. Menyapu. Menyapu apa? Sweep ya. Kalau di berita ada sweeping, penyapuan gitu ya. Selanjutnya, kalau mandi, ya take a shower. Kalau BAB, boker. BAB apa? Take a poop. Kalau BAK, take a pee, kayak good job. Wudu. Take a ablution. Wudu ya. Kalau sholat atau berdoa, pray ya. Kalau bermain, play. Membersihkan, clean. Berpura-pura, pretend. Mempersiapkan, prepare. Kita harus prepare nih. Kita harus persiapan. Kayak gitu ya. Nanti kita ketemu, kalian akan di kelas bahasa Inggris, kalian akan sering mendapatkan vocabulary ya, baik di sekolah maupun di asrama. Kalau apa kabar, bahasa Inggrisnya apa? How are you? Atau how are you doing? Oke, boleh. How are you doing? Atau how are you doing? Boleh. Lagi apa, bahasa Inggrisnya apa? What are you doing? Atau what are you doing? What are you doing? Sama ya. Mentraktir, bahasa Inggrisnya apa? Mentraktir. Treat. Do you treat me? Apakah kamu mau mentraktir saya? Do you wanna treat me? No? Yang bilang yes, saya langsung ajak ke kantin ya. Asrama, bahasa Inggrisnya apa? Kalian mau ke asrama nih? Boarding, boleh lah. Atau Dimitri ya, dormitory itu saya. Dimitri ya, itu adalah asrama karena kalian nanti akan tinggal di asrama ya. Gimana? Deg-degan nggak mau ke asrama? Seru nanti ya di asrama ya. Makan 3 kali. Terus itu ada koperasinya dan nanti kalian kalian bebas di sana main basket boleh, mau main bola boleh, voli boleh, ada banyak di sana ya. Cuma jaraknya ya berapa? 30 km dari sini ya. Ada yang sudah pernah ke sekolah? Sudah semua? Ada yang belum pernah, angkat tangan. Yang belum pernah? Hah? Oh, lewati. Belum pernah masuk? Oh, pernah. Iya, nanti ya kita ketemu di kampus kita tercinta di HBS Boarding School ya. Oke, sampai sini. Any question so far? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, I think that's all. The last essay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Anand.